Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam damai penuh berkat. Mutiara sabda kita pada hari ini diambil dari kitab Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam ini?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, bacaan hari ini ada beberapa hal penting yang patut kita syukuri. Yang pertama, Tuhan mau mewujudkan rencananya untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengutus putranya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mewujudkan apa yang sudah direncanakannya dari abad ke abad. Yang kedua, Tuhan mau memenuhi janjinya yang sudah disampaikan kepada para nabi dari zaman ke zaman. Kita harus bersyukur karena Tuhan sangat setia memenuhi janjinya. Yang ketiga, Tuhan mau menunjukkan keikutsertaannya dalam sejarah keselamatan manusia, bahwa Tuhan sama sekali tidak acuh tak acuh akan penderitaan manusia, tetapi secara aktif dan partisipatif terlibat dalam sejarah keselamatan manusia. Dia tidak hanya menjadi penonton dari jauh kesengsaraan manusia, tetapi turun ke dalam dunia dalam diri putranya, hadir dan secara aktif menyelamatkan manusia lewat pengajaran dan penyembuhan dari berbagai macam penyakit, serta membebaskan manusia dari kungkungan dosa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat prihatin dengan keadaan manusia yang berdosa. Keprihatinannya itu bukan bersifat pasif, tetapi sangat aktif. Ia turun ke dunia merasakan penderitaan manusia, dan karena cintanya akan manusia, Ia berani berkorban dan mati di kayu salib. Lewat peristiwa sukacita ini, Tuhan ingin menunjukkan mukjizat yang luar biasa
kepada manusia bahwa kelahiran putranya Yesus Kristus tidak melewati hukum alam, yaitu perkawinan antara suami istri, tetapi Roh Kudus sendiri yang menaungi Bunda Maria. Dan dari persatuan Roh Kudus dengan Bunda Maria, mengandunglah Bunda Maria yang kemudian sesudah 9 bulan seorang bayi mungil dilahirkan ke dunia ini, yang kemudian diberi nama Yesus. Yang kelima, peristiwa sukacita ini bukan hanya aktivitas Tuhan semata-mata, tetapi ada keterlibatan manusia yang sangat nampak. Maria mewakili umat manusia di dunia ini, memberikan suatu tanggapan dan sangat bagus kepada Tuhan. Dengan demikian, karya keselamatan Tuhan pun bisa terjadi di dunia ini. Kalau Maria tidak menanggapinya dengan positif, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita harus berterima kasih kepada Bunda Maria karena ia menanggapi tawaran Allah ini dan bersedia menjadi sarana bagi kelahiran Yesus Putra Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita selalu menyatakan apa yang sudah kita rencanakan dalam hidup kita? Apakah kita selalu setia menepati janji kita? Dengan menerima sakramen permandian, kita sudah menjadi anggota gereja yang sah. Apakah kita selalu bekerjasama dengan Tuhan agar keselamatan itu sungguh menjadi suatu kenyataan bagi kita? Marilah saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Ia sangat mencintai kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.